Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Bupati Ogan Ilir, Pak Ilyas Kanti Alam, dan Pak Sekda, semua asisten yang hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz dan ustadzat. Tentunya hari ini banyak ustadz-ustadz yang hadir. Yang jelas yang punya rumah tahfiz Ustaz Galuh itu, mudah-mudahan insyaallah hidup jadi berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih untung, mudah-mudahan kalau duit dan kaya zahir batinnya, insyaallah apapun yang didolanya di dalam Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Muhyiddin, Ustaz Najib, Ustaz Faisal, Ustaz Khalil, Ibu DPR, dan semua yang hadir, Pak Ansori, semua yang hadir, khusus Pak Azhari dan segenap insyaallah pejuang-pejuangnya, ustaz-ustadzku, ustazah yang hadir. Mudah-mudahan insyaallah istiqomah di dalam membina rumah tahfiz di dalam Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semua dirahmati oleh Allah. Saya melihat sudah sebagian kursi sudah ada yang kosong, itu bertanda berarti yang lulus TKP. Makanya kacang panjang campur cabai, ceramah tak panjang karena hadir TKP. Kacang panjang campur gula, kalau ceramah terlalu panjang bisa dapat 2 kilo. Tadi Bapak Sunarto kalau bayar bang ceramah ini sudah siap dapat 2 kilo bisa. Siapa yang ceramah mengajar kamu kemarin bisa kasih buah, ambil 1,5 jam, kata jamaah kilo Ustaz itu. Biar singkat padat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang saya hormati juga yang mewakili Pak Kapolres, ini berjuang juga, dan bosnya sekarang cek seluruh Pak Imam ya, yang mewakili Kajari dan semua yang hadir dan maksudkan satu persatu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceramah saya ini hanya sekedar menguatkan apa yang disatu oleh Bapak Sunarto dan Pak Ilyas. Mudah-mudahan insyaallah kita istiqomah bersama Al-Quran. Amin. Tausiah ini judulnya dengan guru-guru ustaz-ustaz saya ini, Ustaz ini. Saya ingin berikan tausiah ini, nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Orang sekarang dengan Al-Quran ini masih, kata orang India, jari-jarinya. Masih bahasa Indranya agak tinggi. Kalau bahasa Arabnya baik sekali, awal kesek. Hilang sekenya, hilang keseknya, hilang kesek, hilang seknya. Orang dengan Quran ini masih dianggap biasa-biasa saja. Pak Bupati, terima kasih Pak Bupati. Salah satu dulu dengan saya ketika di Indralaya ini alhamdulillah dimekatkan. Saya berdoa dulu supaya di Indralaya ini punya kosois. Kosois itu artinya adalah keunggulan, dan tidak mungkin keunggulan sama dengan mubah, sama dengan kemarin, tidak mungkin, karena di sini ada orang kita yang ada batu bara ada duit. Artinya untuk meningkatkan PAD mungkin tidak seperti daerah lain, tapi harus berani apa yang terus Bapak hari ini, Pak hari mulai kemarin, kita jadi pulau di bulan hari ini. Mulai kemarin sampai yang akan datang, mudah-mudahan ini sebuah doa saya, karena Indralaya ini adalah daerah-daerah yang rawa-rawa, tidak mungkin dengan jualan ikan yang hebat, tapi harus berani tapi berbeda. Tahun 91 dan lanjut tahun dengan saya 91
Saya di Palembang bersama dengan KMPI dan juga kawan-kawan dari Golkar, saya sudah berani membuat pesantren kilat, dan ternyata pesantren kilat ini menjadi contoh untuk nasional. Sampai kabar ini ke telinganya Pak Soeharto. Bahkan aku mau waktu dengan Pak Soeharto, tapi tidak oleh saya karena Libi yang dalam di luar waktu itu. Bapak Ibu yang sama dan dirahmati Allah, alhamdulillah saya berpikir dan saya berniat waktu itu, ya Allah, aku kepengen dengan niat yang ikhlas ini, aku kepengen membuat pesantren kilat ini. Saya tahu Ramadan itu banyak duit yang dibagi-bagikan, tapi murah-murah ada yang joget-joget budak-budak itu main-main. Akhirnya saya kumpulkanlah OSIS di Kota Palembang, dibuat pesantren kilat, akhirnya jadi model untuk Indonesia. Akhirnya saya dipanggil oleh Pak Ramli Hasan Basri. Beliau masih kumis sepanjang waktu ini. Pak Gubernur menyuruh budak manggil saya bersaksi dari pesantren. Berangkatlah saya dibilang telepon itu Ustaz Hasibuan dipanggil Pak Gubernur. Ini kalau Pak Gubernur yang memanggil, itu masalahnya al-lokal. Kalau polisi yang memanggil, masalahnya baik al-lokal wal-bala. Yang sibuk. Sebagai jaksa, Masya Allah, saya datang masuklah, nunggu dulu tunggu. Kata beliau, saya Hasibuan. Dia Pak, mesti Pak bukan begitu. Dia Pak, ini Pak boleh dapat. Dia Pak, orang menjadi apa? Dia Pak, Ustaz Hasibuan, kamu yang membuat dengan teman-teman pesantren kita pertama kali. Dia Pak, sudah 2 minggu yang akan datang. Siapkan paspor, kamu mewakili dari muda Sumatera Selatan berangkat haji. Nangis tak saya waktu itu kata dia, senangnya aku setengah mati pun. Kalau sampai setengah mati waktu itu. Puas, Ustaz Hasibuan berangkat, aku senang. Tapi saya tanya, paspornya naruh di mana Pak? Buat nanti di Jakarta. Mikir pula ongkos di Jakarta dari mana minggu? Dia bilang naik pesawat. Aku belum pernah naik pesawat waktu itu. Masalahnya kalau goblok pulang bilang. Puas kamu ya. Awal sudah cerama dari puas. Masya Allah. Pendek cerita dia di situ. Ketika kita ikhlas karena Allah, itu termasuk guru ini. Padahal Allah yang mencukupkan aku. Jangan berkenan. Aku dari dulu sampai sekarang selama tidak pernah memikirkan amplop dari Mesir. Tidak pernah. Panitia yang memikirkan itu. Terlalu pikiran aku Pak. Kalau akhirnya semua baru sekarang dibilang dari saya, kamu tahunya dengan aku. Belumnya berdekatan. Cuma beliau jauh dari istri saya. Kalau istri saya itu apa itu tanah apa? Kalau itu buang dalam, jauhnya buang itu sampai dalam itu buang itu. Lanjut. Ayah sampai dari rumah kalau sekarang begini masih senyum. Pernah dulu 5 tahun yang lewat aku ceramah di Bimbangan itu. Perasaan aku dulu juga kaki yang senyum. Perasaan saya sudah bagus satu pun ada yang rumah itu. Jompo, kita sosial itu ada yang merasa sendok, ada yang merasa kaki. Saya kasih bilangnya jamaah yang modal, ada yang betul kau juga. Pendek kita alhamdulillah berangkat pulang. Saya masih ingat lagi, saya pulang waktu itu duit yang tidak ada, masih ada sisa alhamdulillah. Kalau tidak 500 rial. Saya masih bisa beli mesin karena masuk kuliah semester 5. Apa yang ingin saya sampaikan? Ternyata ketika kita ikhlas bersama dengan agama, bersama dengan Al-Quran, tidak ada yang tidak akan mulia. Maka pertama, ketika kita ikhlas bersama Al-Quran, nikmat yang pertama akan kita rasakan di dunia akan terarah. Kita minta dulu. Mana orang yang hidup sekarang tidak ada arah?
Kalau anak-anak di pesantren harus apa? Kami bukan pasukan 3K, makan enak, tidur nyenyak, kawin beranak, pandang ekornya musang namanya, pandang kulitnya kucing namanya, pandang kulitnya kambing namanya, takade kulitnya cacing namanya. Itu gawenya 3K, makan enak, tidur nyenyak, kawin beranak. Kapan ditanya apa tujuan hidupmu? Yang penting pacak makan, pacak tidur, pacak beranak. Sekarang saya tanya, apa tujuan hidup orang yang beriman? Jelas dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Masya Allah. Kata Allah, kuciptakan jin dan manusia hanya satu, untuk beribadah kepadaku. Kenapa saya bisa tepat waktu sampai ke sini? Saya punya visi dan misi perjalanan. Kata yang telepon tadi panitia, Ustaz, jam 10 paling lambat Ustaz harus sini. Padahal kiri kanan saya tadi banyak kegiatan saya. Tinggal. Saya jelas punya visi, punya tujuan yang jelas, harus sampai saya ke Serai, saya harus ceramah di aula Pak Bupati. Pas, sehebat apapun rayuan dengan kita, tapi karena kita punya visi hidup yang jelas, tidak akan terolang-aling diri kami. Kita katakan, aku pokoknya satu tujuanku, beribadah kepada Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Takbir. Orang sekarang yang jauh dari Quran tidak jelas target hidupnya. Bahkan ada yang menganggap hidup ini cuma sekedar dapat duit yang banyak. Sudah dapat duit banyak bermasalah. Ada yang kepengen hidupnya yang bagaimana supaya terkenal. Sudah terkenal runyam. Ada yang kepengen hidupnya supaya hebat jabatannya, dapat jabatan bermasalah. Kamu sudah dilakukan. Terima kasih Pak Bupati. Aku baru tahu ini. Mudah-mudahan insya Allah kita target hidup kita jelas dan itu ada dalam Al-Quran. Ketika kita bersama dengan Al-Quran, maka hidup ini akan jelas, tidak terkembang-kembang insya Allah. Amin ya Rabbal. Orang nanya saya, Ustaz Asirwan, ngapu tidak jadi ini, tidak jadi ini, tidak jadi ini. Aku punya target hidup. Lah, apakah enak jadi Ustaz? Enak jadi Ustaz, jadi dai. Yang penting istiqomah. Dapat 2 sasaran, seseran lagi, sasaran lagi. Kadang-kadang sasaran lagi, seseran juga lagi. Alhamdulillah. Apa yang kita cari hidup ini? Cuma 2, sasaran dan seseran. Apa sasaran kita? Akhirat. Apa seserannya? Kecil, guru-guru ngaji, antum jangan terlalu takut. Maka yang kedua, orang yang insya Allah hidup bersama Al-Quran, dijanjikan oleh Allah, hidupnya akan mudah. Amin. Aminkan dulu, ya Allah, mudahkan hidup kami semua yang ada di dalam majelis ini, ya Allah. Mudahkan kami untuk mencapai keinginan dan cita-cita kami, ya Allah. Mudahkan kami mencapai surga-Mu, ya Allah. Kemarin saya pas buka WA saya, baru jam 7 pagi, ada yang ngirim dengan saya kiriman gambar pepaya, tingginya cuma semeter setengah begini, banyak buahnya, banyak pula yang sudah masak. Masya Allah, cuma tingginya semeter setengah begini, tapi yang punya pepaya itu dipanjatnya dulu pepaya itu untuk mengambil buahnya. Ini malah goblok dari itu. Coba lihat, padahal mudah untuk ngambilnya, cuma dipetik, betul? Tapi dia masih senang naik dulu. Sudah dipanjatnya dulu untuk ngambil yang tadi. Begitulah hidup kita, banyak yang seperti itu. Hidup ini sebenarnya mudah, tapi kadang-kadang tidak persulit, betul? Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Hafalkan kan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kepengen kemudahan dan Allah tak suka dengan kesulitan. Termasuk masalah corona, jangan terlalu ketakutan, ya. Sekarang siapa yang menghidupkan dan mematikan? Siapa yang bisa membuat mudarat dan manfaat? Itu di sini, tapi di sini takut dulu dia mati. Kalau kata Allah hidup, hidup. Kalau kata Allah mati, mati. Betul? Takbir.
belaga, kata orang-orang yang kedelai, belaga, putih, tapi bininya itu PKI, pendek kecil hitam. Gue bilang, kenapa kau galak kawin dengan ibu itu, dengan bininya? Dia bilang, Ustaz, bini itu anak tunggal, bapaknya kaya, asetnya di mana-mana. Sekarang sudah 2 tahun sakit-sakitan. Siapa tahu nanti mati cepat balik dengan kami berdua kali duitnya. 10 tahun dia sudah nikah dan masih mati berubah. Dalam hati mati dan kalau rugi kau. Tapi kemarin ada budak 14 tahun gara-gara jerawat. Gara-gara jerawat ibu-ibu mati budak itu. Jerawat kecil sambil menyeberang jalan biji jerawat ditabrak motor mati budak itu. Ya Allah, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Jangan puluh lah selalu takut dengan dunia ini. Keren. Ya, mudah-mudahan insyaallah yang mengelola insyaallah tahfizul Quran, rumah tahfizul Quran ini dimudahkan oleh Allah hidupnya, dimudahkan oleh Allah hajatnya. Maka misalnya ya, kalau saya dekat dengan Pak Bupati, maka paling tidak mudah aku masuk di kota Indralaya. Aku dekat dengan Pak Gubernur, insya Allah kata urusan di kota di Sumatera Selatan. Saya dekat dengan kawan-kawan polisi tadi lah Pak. Suwarton. Ini Suwarton ya. Boleh dari dulu tahu aku dengan ini. Tidak mungkin berani dia nangkap aku. Ya kan? Lah, Kapolresnya C1. Belum lagi di Polresnya C1. Apa maksud saya? Saya ingin mengatakan kalau memang kita dekat dengan Allah, kita membantu Allah, kita ikhlas menolong Allah, maka bacalah Allah yang menolong kita. Pas ala mobil siko 2 terlalu kecil permintaan kamu, minta langsung 5 dengan beliau. Ya paling tidak banyak dulu ya. Dikering kecil urusan dunia. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Siapa yang mengagung-agungkan duniaku, maka duniaku ini yang akan kuat menghinakannya. Siapa yang mengagungkan saya, maka apapun yang dimintanya di dunia aku minta, aku kasih dengan dia. Akan kumuliakan hidupnya. Allahu Akbar. Bisa diterima kawan-kawan? Ini yang sudah dilantik ini, jangan dilantik Pak, hadis itu dilantak ya. Sudah jadi pengurus harus ngurusi, jangan sudah pengurus jadi nguras lagi. Jangan berpikir masalah gaji. Tanya Ustaz Najib ini, kau dengan aku gawe aku lepas suruh setiap hari ini. Kalau sudah ikhlas karena Allah, bacalah Allah yang mencukupkan. Yakin? Yakin? Siapa yang punya hati? Siapa yang punya hati? Ragu-ragu, awak ngurus Quran kata aku. Siapa yang punya hati ini? Siapa yang bisa membuka hati ini? Lihat itu, Nabi Musa saja menghadapi Fir'aun. Fir'aun yang ulun itu ada berada kali itu. Fir'aun, Taun, Korun itu ada berada gitu. Lah, Fir'aun dihadapi oleh Nabi Musa. Bisa juga dengan cuma Rabbi shrah li sadri. Ini dulu. Kalau hatinya lapang, hatinya ikhlas, rezeki akan datang. Amin. Ini balik sebalik pola pikir gitu. Inilah yang makjola sih. Kata orang Komering makjola. Di Palembang cuma ada 5 mak. Mak ini, mak itu, mak mana, mak lalu dan mak subah. Orang Palembang itu Pak Sunarto tahunya ibunya itulah. Untung ada orang Tanjung Batu, Pak Kholil. Pak Kholil ini selalu memperhatikan bapaknya, tidak memperhatikan ibunya. Makanya selalu bilang, Mbak Mano, Mbak Mano, Mbak Mano. Jawabannya Pak Iko. Tepuk tangan dulu Tanjung Batu. Ya, itu. Aku kesal. Kapan di Palembang tak pernah mikirkan aku. Selalu perempuan dari tanya ibunya. Mak Mano, Mak Mano, Mak Mano, Mak Mano. Akhirnya Mak ini, Mak itu, Mak Mano, Mak lalu, Mak Subah. Nah, terakhir dari Banci dari Mak Rayu. Assalamualaikum. Ya Allah, mudahkan hidup kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Pak Bupati, aku ini sering melihat orang-orang, aku sedih melihatnya Pak.
saking sibuknya mencari rezeki, kadang-kadang lupa dengan Allah yang tukang bagi rezeki. Betul? Saking sibuknya ngurus dunia, lupa dengan Allah yang punya dunia. Kalau kepengen dunia, dekatkan diri dengan yang punya dunia. Ya kan? Kepengen dekat dengan Indralaya, dekat dengan Pak Bupatinya. Itu namanya al-loka wal lemah. Lah, itu bahasa Arab kuang dalam dulu. Al-loka wal lemah, baru yang terakhir al-hoji. Ya bagaimana? Masya Allah. Maka insya Allah anak-anakku dan keluargaku, saudaraku, dulu-dulu di sini mudah-mudahan kita jangan pernah hidup dengan Al-Quran. Amin. Yang terakhir karena waktu terbatas, dengan Al-Quran, nikmatnya hidup dengan Al-Quran, maka hidup kita akan dimuliakan oleh Allah dan insya Allah dimudahkan surga dan akhiratnya. Nah, lihat yang terakhir itu, kita akan dimuliakan oleh Allah. Ada satu kata-kata yang paling indah. Biarkan saya dicaci oleh manusia 1000 orang, yang penting aku tidak ditinggalkan oleh Allah. Ya, Ibu, yang hafal hadis dan doa ini di musim-musim corona, orang ketakutan corona dipakai. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi. Tak kata ujungnya wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini dalam maksud pagi dan sore itu Ustaz Najib. Ya Hayyu ya Qayyum, sama-sama. Bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Oh, kalau hati dikolek dengan ya Allah, jangan tinggalkan aku dalam urusan hidupku sekejap mata pun ya Allah. Aku tak mampu. Lihat itu, Cina itu, apalagi kurangnya budak-budak Cina itu, sampai ngomong, hei, negara mana yang bisa mengalahkan kami? Kami super power. Datang corona, terkapar budak itu. Sama dengan Sidin Am dulu. Aku anak Rabbukum, aku Tuhan kamu yang hebat. Kata Nabi Musa, kau coba berenang dulu, baik. Akhirnya telelep. Budak itu, tahu telelep? Keberak. Bahasa Indralaya, keberak. Aku dulu pertama kali ceramah di Indralaya di Masjid Kubro itu. Aku ngomong keberak, kenal panjang kayaknya, keberak, lain itu. Banyak kenangan aku di Indralaya itu. Pernah aku di pasar itu makan kelepon. Di pasar itu belum terbakar. Kapan aku makan kelepon, merecak sebelah dua. Kena hidupku, mati malah dalam itu melawan makanan itu. Akhirnya aku ambil yang kedua, aku masukkan sekaligus. Mati kau sepuluh kau gitu. Dulu, belum ngerti. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan muliakan kami dunia dan akhirat. Amin. Sekarang saya tanya sebelum itu. Al-Quran itu yakinlah kalau itu kalamullah. Bahasa kita tahu. Yakin dengan kalamullah? Yakin? Kalau bahasa saya, kalau kira-kira Pak Gubernur membuat surat dengan Pak Bupati, Pak Bupati, tolong disukseskan pembentukan rumah tahfiz, satu dusun, satu rumah tahfiz. Kira-kira ada pengaruhnya enggak suratnya Pak Gubernur itu? Ada enggak? Tambah hebat lagi, ada surat dari menteri. Sekarang suratnya dari Allah. Yakin enggak kira-kira? Yakin enggak? Kalau orang nanya saya, Ustaz, mana supaya mudah hidup saya begini-begini. Saya bilang kalau kau yakin, baca surah Waqiah di malam hari dan kau beramal soleh, insya Allah semua dimudahkan oleh Allah. Bukan amin memang maikunya. Enggak ada yang sulit. Siapa yang mempersulit? Kita dewe. Kita jauh dari Al-Quran. Pak Ilyas, Pak Bupati yang saya cintai,
lah jauhnya kita bergeser. Orang tua kita dulu di Muara Kuang, di desa-desa di sini Saka 3, tanyalah mereka. Dulu 30 tahun yang lewat masuk lorong-lorong masih ada suara Quran, betul lah? Ya kan Haji? Tidak. Wah, dulu belum. Di atas, di bawah, di bawah. Tangan di atas, tangan di bawah, tangan di bawah. Ibu sadarlah berarti umurmu sudah di atas 40 tahun. Lah, kalau yang di bawah 30 tahun tak ngerti itu satu-satu. Tahu dia? Babak urat kata sasa jajaja. Apa saja? Benar jasa. Abang bukan laki betul. Saya dulu di dusun saya masih kelas 3 SD. Begitu juga. Kemana-mana ada suara ngaji. Masuk lorong ada kuasa. Wali anak. Mesti kata tuh. Ada yang masih datang babang wali babang. Ada yang mamanya betul. Babang wali mabana minal mubni. Datang lakinya pula. Mama wali mana minal mubni. Mama wali ma. Dibalas lakinya. Babang wali babana. Akhirnya ngerti ngaji mama dengan bapak itu. Anak yang kecil yang baru 5 tahun saya pun lagu itu. Mama, karena ini mana itu. Begitulah dulu Pak, belum ada masjid yang bagus, betul? Saya 88 masuk OI, di mana-mana saya ceramah Karang Taruna, betul? Di mana-mana saya ceramah remaja masjid. Sekarang sudah sulit mendapatkan masjid dan Karang Taruna. Pak Sunarto, tinggal satu lagi karang yang mudah mencari arah Prabu. Karang indah. Di mana anak-anak kita sekarang? Dari jauh. Ngeri Pak, ngeri. Makanya terima kasih Pak Bupati, saya tidak berbasa-basi. Pak Zari, tanggung jawab antum besar. Ya, ini ustaz-ustaz kita ini tanggung jawabnya besar. Sekarang sudah miskin dengan Al-Quran. Pak ya, untuk itu tanamkan dengan anak-anak kita dengan Al-Quran menjadi orang hebat, menjadi keren, menjadi insyaallah mulia. Saya kemarin ceramah di Kodam. Ternyata yang dulu di depan saya dengan Pak Pangdam itu orang yang baru diterima jadi anggota. Duduk di depan kami. Kutanya, ngaku? Dia bilang komandan. Pak Iwan, kenapa saya bilang duduk di depan? Ini yang baru diterima Ustaz. Alhamdulillah beliau dihafal 15 juz. Ini yang imam tetap kita di sini. Baru umurnya mungkin sekitar 28 muda itu. Duduk di depan Ustaz dan di depan Pangdam. Karena dia hafal Quran 15 juz. Coba kalau kita kasih hafalan, kena tangan muda itu. Betul? Begitu juga saya ceramah kemarin dengan Pak Zulkarnain, Pak Kapolda. Orang yang duduk di samping saya itu sebelum tarawih dan mikir, Masya Allah. Orang yang penampilannya sangat muda, tampan pula. Aku bilang, ini sudah lama Bapak. Belum Pak Ustaz. Ini baru terima 5 bulan. Alhamdulillah hafal 20 juz. Maka kita mudahkan penerimaan. Kalau ada orang sekarang bilang, orang yang dekat dengan Al-Quran tak ngetop, tak hebat, tak kaya, itu orang tak ngerti. Itu teh botol itu. Sudah teler bodoh dong. Bahasa Arabnya Al-Bayan. Bahasa Palembang agak biar. Saya kemarin ceramah alhamdulillah dengan Pak Agri Munawar. Saya ceramah di Yang Lima. Saya bilang, "Mana Pak jadi menteri kemarin Pak?" Alhamdulillah saya karena dekat dengan Al-Quran. Biarpun bermasalah ujung-ujung jauh. Karena percaya dengan batu tulis. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai hari ini tanamkan dengan anak-anak kita, termasuk guru-guruku. Sampaikan dengan mereka supaya bangga jadi orang Islam dengan Al-Quran, supaya nikmati hidup ini dengan Al-Quran. Kalau ada orang bilang, Ustaz aku ahli Quran tapi taruh hidupku, berarti kau masih bermasalah dengan Quran. Ya. Tapi Ustaz, aku alhamdulillah mudah hidupku karena saya alhamdulillah sudah bersama dengan Quran. Waktu saya dengan si Ali Jabir di Batu, ya.
Itu kan ada budak berangkat alat umroh itu hanya gara-gara Inam Tenaga Kausar komentar. Siapa yang hafal Inam Tenaga Kausar? Budak itu ngangkat, ya kan? Kalau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hafal. Disuruh. Mama kau sudah berangkat umroh belum? Belum. Mbak kau? Belum. Kau kalah berangkat umroh? Boleh, Syekh. Dan orang di sini orang tua saya juga berangkat. Akhirnya berangkat tiga-tiganya umroh gratis. Aku yang bimbing kemarin. Masya Allah. Siapa bilang dengan Al-Quran tidak jadi hebat dan mudah? Maka insya Allah hari ini dibuktikan oleh Pak Bupati kepada seluruh warganya. Semoga insya Allah istiqomah dengan program ini. Amin. Sahabat-sahabatku yang sudah dilantik, mudah-mudahan insya Allah akan diiringi umur dengan Al-Quran. Amin. Kalau Al-Quran sudah bagus, rezeki akan datang, Pak. Rezeki itu datang dewe. Oi, di Mekah itu gersang tanahnya. Tapi alhamdulillah kemarin saya lihat makmur masjidnya dulu sebelum datang corona ini. Saya lihat tukang pangkas bayi miliar ini, tukang pangkas. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah orang ini berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dua tadi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan Al-Quran menjadi nuru cahaya kita. Amin. Al-Quran menjadi pengangkat derajat kita. Amin. Al-Quran ini akan memudahkan hidup kita. Amin. Al-Quran ini akan mengangkat izah dan kemuliaan kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, menambahi apa yang sudah sampaikan dalam sambutan-sambutan. Semoga saudara-saudara istiqomah dengan gawe yang mulia ini. Jangan pernah minder, jangan pernah rasa takut, karena rezeki kalian lebih hebat dari direktur Pertamina. Gaji kalian kawan-kawan itu lebih hebat dari direktur Pertamina. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan melalui tangannya, maka di sisi Allah itu lebih mahal daripada langit, bumi dan isi. Ini yang membuat istiqomah. Biarpun duitnya dikit tapi berkah. Ya, semoga insya Allah diberikan oleh Allah istiqomah dengan kita semuanya. Hidup bersama Quran seperti lima tadi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma taqabbal minna ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu wa al-layli wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama sudah ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kacang dan jagung, jangan ditanam bersama hati. Mungkin ada kalimat kencang menyinggung, jangan disimpan dalam hati. Saya akhir malam Jumat di malam Ahad dan malam Sabtu. Siapa yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, jangan tinggalkan sholat di lima waktu. Untuk apa beli bilang kalau kita bersama dengan pemimpinnya? Untuk apa kita mendengarkan ceramah kalau kita tahu sikap dan tingkah lakunya? Lemah makan durian? Belum, lemah makan durian dicampur dengan biji serasi. Tahu siap-siap 7 menit.